Shalom anak-anak semua. Hai. Salam damai dan sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap sukacita. Kita ketemu lagi, kita mau masuk di bab 3. Dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti ini, di bab 3 di kelas 8, kita akan belajar tentang memilih untuk tidak berputus asa. Kalau kita bicara tentang kehidupan yang kita jalani, ada banyak hal yang harus kita lalui. Tetapi ketika ada hal yang tidak enak dan kita harus memilih, maka di bab ini kita akan diajarkan tentang memilih untuk kita tetap memiliki kekuatan dan kita memilih untuk tidak berputus asa. Nah, anak-anak semua, mari kita akan lihat penjelasan berikut ini. Selamat pagi anak-anak semua, salam sejahtera buat kita. Hari ini kita akan masuk di bab 3 di pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Di kelas 8 bab 3 temanya adalah memilih untuk tidak berputus asa. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan arti berputus asa dan bedanya dengan berpengharapan. Menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. Menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Mulai mempraktekkan hidup tidak khawatir dan tidak berputus asa. Pertanyaannya, yang pertama, apa itu putus asa? Anak-anak, kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Sekali lagi, keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jika mengalami masalah, apa yang harus kita lakukan? Menyibukkan diri, melarikan diri, mengerahkan tenaga dan daya supaya kesulitan itu dapat diatasi? Apa yang kita lakukan selama ini ketika kita mengalami satu masalah atau masalah-masalah yang banyak? Para ahli menemukan bahwa ada dua cara yang dilakukan orang saat ini saat menghadapi kesulitan. Fight artinya mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi, atau sebaliknya, flight artinya lari meninggalkan kondisi atau hal yang sulit itu karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya. Seharusnya orang Kristen termasuk kita harus selalu siap menghadapi hidup, betapapun sulitnya itu. Mengapa begitu dan bagaimana caranya? Menghadapi hidup disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Saya yakin kalian sudah membaca ayat-ayat ini ya. Paling sedikit ada 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Sekali lagi, tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian ya. Burung dipelihara Tuhan. Perhatikan gambar ini. Ada seekor burung yang sedang menikmati berkat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaannya untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakannya. Lihatlah juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Anak-anak, ini semua menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan ciptaannya.
Pesan Tuhan Yesus yang kedua dari Matius tadi, bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa artinya? Artinya, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona terhadap Allah yang sungguh sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kekhawatiran yang kita miliki tidaklah sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Kekhawatiran kita, perhatikan, kekhawatiran kita tidaklah sanggup membuat kita menjalani hidup dengan nyaman. Malahan justru dengan penuh rasa was-was dan ketakutan karena tidak adanya jaminan akan sesuatu yang baik yang akan kita peroleh. Pesan Tuhan Yesus yang ketiga, janganlah khawatir akan hari besok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Terdapat dalam Matius 6 ayat 34a ya. Jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Orang percaya seharusnya memiliki prinsip seperti tertera yang ada di Mazmur ya, Mazmur 146 ayat 5. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita memiliki Allah yang kita sembah, yang menolong kita, yang menjadi sumber harapan kita. Maka kalau kita kembali yang di Matius tadi, semuanya itu Tuhan sediakan. Jangan pernah khawatir. Kita bisa menjadi putus asa karena pada kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal kekuatan diri sendiri ataupun kekuatan orang lain itu ada batasnya. Manusia, siapapun mereka, orang yang kita andalkan mungkin punya jabatan, mungkin punya kekuasaan, mungkin punya harta benda yang banyak. Sekali lagi, jika yang kita andalkan manusia, ya pada akhirnya kita sendiri yang akan mengalami situasi yang semakin terpuruk. Karena manusia terbatas dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bila kita mengandalkan Tuhan, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya. Perhatikan, bila kita mengandalkan Tuhan, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya. Tentu dengan ketentuan. Yang pertama, hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Artinya menjadi berkat bagi sesama. Itu ketentuan yang pertama. Yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada dalam lingkungan kita. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi orang lain pun bisa merasakan kebaikan itu. Jadi saat kita bingung mengapa yang kita butuhkan tidak kita dapat, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi kita dan karena itu Allah sangat memperhatikan kita. Mungkin saja jawaban Allah datang tidak secepat yang kita harapkan, tapi tetap datang pada waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita, justru kadang-kadang pada akhirnya bukan menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Kalian kemarin sudah membaca contoh kisah Sari dari buku paket ya. Ada keinginan dan harus dipenuhi dan pada akhirnya bukan menjadi berkat. Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Yang ketiga, ketentuannya adalah kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Sekali lagi, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan ya. Bukan keinginan yang sesaat, tetapi memang itu kebutuhan kita. Harus terus-menerus punya kemauan keras dan kegigihan. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang menyarankan, sekali lagi dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Sekali lagi ini menjadi perintah Tuhan. Kita harus berusaha, gigih. Nana yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka putus asa adalah hal yang harus dihindari oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Dihindari, jangan pernah kita miliki Tuhan tapi kita putus asa. Putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak putus asa dan khawatir terhadap hidup ini. Karena Tuhan memelihara kita. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Hidup dalam Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah adalah hidup yang membawa kita kepada kelimpahan. Dan hendaknya ini yang kita pilih, yaitu dengan taat kepadanya dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Bila ini yang kita pilih, tidak ada waktu lagi untuk berputus asa. Selamat berjuang untuk tetap gigih memperjuangkan setiap apa yang kita butuhkan dan tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah berputus asa. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk tugas di bab 3 ini kalian bisa lihat di GC ya. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati kita semua. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.